Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ratniniasih. Saya guru pendidikan agama Hindu di SD Negeri 1 Tambekan, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 Kementerian Agama. LPTK Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 241171378 dan nomor pendaftaran 3457272673230093. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 1 Tambekan. Praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini uji kinerja saya. Berdiri. Pengaturan pangan dari umat. Om Swastiastu. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Tepuk semangat. 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 Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Hariganahastu Namo Sidam. Om Siddhastu Tatastu Swahamswatu. Silakan anak boleh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Cilu. Kenapa? Sakit. Oke, satu orang ya? Ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, materi kita hari ini yaitu adalah pancayatnya dalam kehidupan Sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian dari pancayatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian pancayatnya. Sekarang, Ibu ada pertanyaan. Anak-anak, silakan perhatikan gambarnya. Apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Sembahyang. Apakah kalian tahu artiannya? Persembahan. Ya, bagus sekali ya. Artiannya itu artinya persembahan. Apakah kalian pernah melaksanakan niatnya? Pernah. Contohnya apa? Membersihkan tempat suci. Ya, membersihkan tempat suci. Lagi? Persembahan. Ya, laksanakan persembahyangan. Nah, tadi pagi anak-anak sudah melaksanakan Sudah. Trisandil. Sudah melaksanakan puji Trisandil juga termasuk ke dalam yadnya. Nah, materi kita hari
juga merupakan proses bakti, hormat dan pengabdian yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Jadi niatnya itu harus didasarkan dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, bagian-bagiannya ada 5. Yang pertama ada Dewayana, budayanya, fitrayatnya, manusiayatnya, resiyatnya. Ini adalah bagian-bagiannya ya, dewayatnya, budayatnya, fitrayatnya, manusiayatnya, dan resiyatnya. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu membacakan? Dewayatnya adalah pemujaan atau korban suci dengan dasar tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Korban suci dipersembahkan dengan dasar tulus ikhlas kepada Sang Hyang Widiwasa sebagai wujud cinta kasih dan terima kasih kita atas semua ciptaan dan anugerah yang telah beliau limpahkan dalam kehidupan ini. Ya, bagus sekali ya. Dewayatnya itu adalah salah satu bagian pancayatnya yang pertama, yaitu menjelaskan, itu adalah pemujaan atau korban suci dengan dasar tulus ikhlas yang dilaksanakan dengan dasar tulus ikhlas dan ditujukan kepada Sang Hyang Widi beserta manifestasinya. Jadi dasarnya itu adalah hati yang tulus ikhlas. Contoh-contoh pelaksanaannya ini sudah sering anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti tadi pagi anak-anak sudah melaksanakan Trisandya. Nah, Trisandya itu anak-anak lakukan 3 kali sehari, pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pembelajaran akan dilakukan dengan diskusi kelompok. Jadi anak-anak silakan nanti bentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan bisa diatur buku bangkunya. Silakan anak-anak bentuk kelompoknya. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Nah, sudah semua dapat kelompok? Sudah. Silakan dibaca LKPD-nya. Yang pertama, anak silakan isi dulu nama kelompoknya. Kemudian anak baca soal dan permasalahan yang ada di bawahnya. Nah, yang pertama, diskusikan permasalahan yang ada pada LKPD yang sudah anak pegang. Nah, di sini ada permasalahan yaitu di Desa Melancan, seluruh warga sedang mempersiapkan upacara feodalan di pura desa. Anak-anak juga ikut membantu, ada yang membuat tanah, ada juga yang membuat penjor, dan ada yang membersihkan pura. Feodalan ini adalah termasuk dari pelaksanaan dari dewayatnya. Nah, pertanyaan yang perlu anak-anak diskusikan ini yang ada di bawah ini ya. Mengapa upacara feodalan di pura termasuk ke dalam pelaksanaan dewayatnya? Nah, silakan didiskusikan. Jelaskan pendapat kalian. Nah, yang kedua, coba sebutkan contoh upacara lain
pertanyaan yang tadi. Nah, ini tugas selanjutnya. Carilah informasi dari buku pelajaran atau sumber lain tentang pengertian pancayatnya. Sebutkan bagian-bagian dari pancayatnya. Diskusikan pertanyaannya. Carikan solusinya. Cari solusi atau pemecahan permasalahan. Soalnya ada 3 ya. Ada kendala? Ada kendala nggak? Tidak. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, anak-anak nanti presentasikan ke depan kelas ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan. Nah, sebelum mempresentasikan ke depan kelas untuk menambah semangat kita pada hari ini, ya silakan ketua kelas pimpin dulu. Kita lakukan dulu tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok berapa yang sudah siap? Kami akan mengisahkan hasil kelompok kami. Pertanyaan pertama, mengapa upacara pelajaran dimulai masih dalam pelaksanaan jawabannya? Jawaban 1. Korban suci dipersembahkan dengan rasa ikhlas kepada Hayat Bangsa. 2. Coba sebutkan contoh upacara lain yang termasuk dewa lainnya selain slogan. Slogan 2. Hari suci purnama. 1. Hari suci purnama. 2. Hari suci film. 3. Hari suci Hari suci Saraswati. Ketiga, jelaskan pengertian pancayatnya. Pancayatnya merupakan bagian dari dinamika dasar agama Hindu. Yang ketiga yaitu aspek acara lainnya. 2. Sebutkan bagi-bagian pancayatnya. Bagi-bagian pancayatnya terdiri atas 1 dewanya, 2 budayanya, 3 wilayahnya, 4 manusianya, 5 presiden. Bagi bagian pancayatnya, 1 kabupaten membaca, 1 dewayatnya, hari suci purnama, 2 hari suci film, 3 hari suci Siwiratri. 2 budayanya, 1 menghasilkan sebulan setiap hari suci Kajang Kliwon. 2 merawat peliharaan dengan baik. 3 rakyatnya, upacara Atmaida. 2 melaksanakan upacara penguburan. 3 juga melaksanakan upacara Angka. 4
bagi sayapnya. Upacara komputer, 2 upacara baik bagian, 3 upacara kelompok ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu anak kembali dalam menjawabnya. Nah, yang pertama, mengapa upacara feodalan itu disebut dengan dewa yajna? Yaitu karena feodalan itu adalah salah satu korban suci atau persembahan yang ditujukan kepada para dewa atau sang yang widi beserta manifestasinya. Ya, bisa menggunakan dari jawabannya ya. Kemudian yang kedua, sebutkan upacara lain yang termasuk selain feodalan. Sebutkan upacara yang termasuk dewanya selain feodalan. Nah, itu ada banyak sekali. Ya, contohnya purnama, tilam, sarungan, dan bagian dan lain sebagainya. Pengertian pancayatnya. Pancayatnya itu adalah 5 macam korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas yang ditujukan kepada dalam ya, kepada dewa yajna, kepada sang yang widiwasa, ayatnya kepada leluhur. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Menyimpulkan pengertian dari pancayatnya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu pancayatnya? Silakan angkat tangannya. Ya, setia. Pancayatnya mulia. Pengertiannya, apa itu pancayatnya? Pancayatnya berbentuk dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang memiliki arti 5 dan kata yatnya yang berbentuk dari akata yang berarti mempersembahkan, mengorbankan, dan memuja. Berdasarkan pengertian kedua dan tersebut, maka pancayatnya dapat dipahami sebagai 5 macam persimbahkan atau upacara korban suci yang dilaksanakan atas dasar tulus di atas dalam usaha pencapaian kesempurnaan hidup. Ya. Nah, kesimpulan materi hari ini yaitu yang pertama adalah pancayatnya itu adalah 5 macam korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas dalam usaha untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, bagian-bagiannya itu yang pertama, dewayatnya adalah persembahan kepada dewa atau sang yang widi, contohnya ada feodalan. Utayatnya adalah persembahan kepada para putahala, contohnya upacara percaruan. Fitrayatnya yaitu adalah persembahan kepada leluhur, contohnya itu adalah upacara pengabenan. Manusayatnya adalah persembahan kepada sesama manusia, contohnya upacara mutuni. Nah, yang terakhir, resiatnya adalah persembahan kepada para resi, yaitu contohnya upacara Ekadati dan Dwi Jati. Nah, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan evaluasi hari ini ya. Sudah. Kalau sudah, silakan disimpulkan. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Pelajaran hari ini menyenangkan apa
karena waktunya sudah habis.